Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Soimah dengan NIM 212111382 dari kelas 6G ingin menyampaikan pembahasan materi dari kelompok 5 yang berjudul produk-produk yang ditawarkan oleh Lembaga Pegadaian Syariah. Materi yang saya bahas meliputi produk pegadaian syariah pinjaman, produk pegadaian syariah investasi emas, dan bagaimana pengetahuan produk tersebut. Sebelum memulai pada materi, saya akan menyampaikan bahwa Pegadaian adalah lembaga keuangan tanpa afiliasi perbankan yang memberikan pinjaman dengan barang berharga sebagai jaminan. Ini memudahkan orang untuk mendapatkan dana dengan menggunakan barang berharga mereka sebagai jaminan untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial sehari-hari. Pegadaian sendiri jelas merupakan bagian integral dari masyarakat kelas menengah dan biasanya dikaitkan dengannya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan orang yang menggunakan layanan tersebut berasal dari kalangan ini, karena lembaga ini menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat dan mudah. Lembaga Pegadaian juga menawarkan proses pengajuan yang lebih memudahkan pada para nasabah yang ingin mengajukan pinjamannya. Materi yang pertama adalah produk pegadaian syariah pinjaman. 1. Ada gadai atau rahan. Gadai syariah atau rahan merupakan sebuah opsi pinjaman yang sederhana dan efisien yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan keuangan dengan memanfaatkan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sistem ini, jaminan yang digunakan dapat berupa barang berharga seperti emas, berlian, barang elektronik, perhiasan, atau kendaraan. Keuntungan memilih gadai syariah rahan sendiri antara lain yaitu lebih efektif karena gadai syariah atau rahan mampu meningkatkan produktivitas barang berharga dan aset sambil tetap menjaga kepemilikan barang tersebut. Yang kedua, lebih praktis karena prosedur gadai syariah atau rahan mudah dan cepat dengan persyaratan yang sederhana. Lebih efisien karena penilaian barang yang dijaminkan dalam gadai syariah atau rahan dilakukan dengan teliti oleh penilai berpengalaman yang menjaga nilai ekonomis lebih optimal. Lebih fleksibel karena produk gadai syariah atau rahan menawarkan jangka waktu pinjaman yang dapat disesuaikan dengan serta kebebasan dalam menentukan angsuran. Selanjutnya, lebih menenangkan karena gadai syariah atau rahan sendiri dikelola sesuai dengan prinsip syariah sehingga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan melalui lembaga yang terpercaya. Tujuan dari sistem gadai syariah atau rahan adalah untuk menyediakan jaminan pembayaran kepada lembaga keuangan sehingga mereka dapat menyediakan pembiayaan. Barang yang akan digunakan sebagai jaminan gadai harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu, termasuk yang pertama, barang yang digadaikan harus dimiliki secara sah oleh nasabah. Selanjutnya, barang yang digadaikan harus mempunyai ukuran, sifat, dan nilai yang jelas sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. Terakhir, barang yang digadaikan dapat dikontrol namun tidak dapat dimanfaatkan oleh lembaga. Yang kedua, ada ARUM BPKB. ARUM ini adalah inisiatif pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ini membutuhkan jaminan berupa BPKB kendaraan. Pembiayaan dalam program ini tidak boleh melebihi 70% dari total nilai aset barang yang dijaminkan. Adapun proses penyaluran dana pembiayaan ARUM yaitu lembaga penerima data dan dokumen pengajuan pembiayaan ARUM terdiri dari nasabah, institusi pengaudit informasi dan dokumen yang diajukan oleh pelanggan, lalu melakukan penelitian untuk mengevaluasi keberlanjutan bisnis yang diusulkan, serta menentukan nilai jaminan. Yang terakhir, proses pencairan dana pembiayaan dilakukan setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 68/DSN MUI nomor 3/2008 tentang rahan tasyili, jaminan berupa uang atau barang yang diserahkan kepada lembaga hanya dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan. Sementara barang tersebut tetap berada dalam kepemilikan pemberi pinjaman. Dasar hukum ARUM, syarat untuk rahan tasyili adalah 1. Pembiayaan biaya pemeliharaan menjadi kewajiban bagi pihak yang melakukan gadai. 2. Lembaga penerima gadai hanya memiliki hak untuk menyimpan bukti sah kepemilikan, sementara fisik barang tetap dapat digunakan oleh pihak yang melakukan gadai.
Terakhir, dalam kasus Wan Prestasi, lembaga penerima gadai berwenang untuk menjual atau melelang jaminan, namun harus dengan izin dari pihak yang melakukan gadai. Ketiga, ada Arum Haji. Arum Haji adalah salah satu produk yang diperkenalkan oleh Pegadaian Syariah sejak Desember 2016 dengan tujuan untuk memberi pinjaman kepada seluruh umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk ini dapat ditemukan di seluruh Pegadaian Syariah di Indonesia serta beberapa pegadaian konvensional yang menyediakan layanan usaha syariah. Adapun cara-cara untuk mengajukan produk Arum Haji diantaranya sebagai berikut. 1. Calon nasabah menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan Arum Haji. 2. Calon nasabah mengunjungi lembaga penyedia produk Arum Haji untuk mengajukan permohonan pembiayaan. 3. Calon nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan kepada lembaga penyedia produk Arum Haji untuk dinilai. 4. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan Arum Haji. 5. Calon nasabah mengunjungi lembaga untuk mendapatkan dokumen SABPIH. 6. Calon nasabah mengunjungi kantor Kementerian Agama untuk memproses dan mendapatkan nomor porsi atau SPPH. Dan yang terakhir, calon nasabah menyerahkan dokumen SABPIH, SPPH, dan buku tabungan ke lembaga penyedia produk Arum Haji. Yang keempat, ada amanah. Amanah merupakan produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi karyawan atau pengusaha mikro yang memiliki kendaraan bermotor. Produk pembiayaan yang ini menggunakan sistem uang muka dan cicilan tetap, yang merupakan metode yang menawarkan. Amanah menawarkan pembiayaan dengan uang muka sebesar 10% dari harga beli untuk sepeda motor dan 20% untuk pembelian mobil. Masa pembiayaannya sangat fleksibel dan jangka waktu 1-1,5 tahun, 2-3 tahun, dan 5 tahun, serta beragam penawaran harga yang menarik. Materi selanjutnya adalah produk Pegadaian Syariah Investasi Emas. 1. Mulia. Penjualan emas batangan kepada masyarakat dengan pembayaran langsung atau cicilan adalah produk investasi abadi yang disebut dengan produk mulia. Dalam investasi logam mulia, akad murabahah adalah perjanjian yang dibuat antara pegadai dan nasabah untuk membeli logam mulia dengan menentukan keuntungan dan biaya yang telah disetujui secara bersama. Dalam kebanyakan kasus, akad murabahah itu dilakukan saat nasabah melunasi secara langsung jika pembayaran dilakukan secara tunai. Pegadaian akan menyerahkan sertifikat logam mulia kepada nasabah sebagai pihak yang melakukan pembelian pada saat angsuran terakhir atau pelunasan angsuran terakhir. Produk investasi logam mulia juga disebut murabahah logam mulia untuk investasi abadi, memberikan masyarakat kesempatan untuk membayar dengan tunai atau angsuran dengan proses yang cepat dan jangka waktu yang dapat disesuaikan. Selain itu, investasi dalam logam mulia memiliki keuntungan tambahan seperti 1. Sebagai alternatif investasi yang aman untuk melindungi portofolio aset Anda. 2. Sebagai jembatan untuk mewujudkan niat baik Anda. Terakhir, menjadi aset yang sangat liquid yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menjaga kelancaran arus kas keuangan bisnis. Yang kedua, ada tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan penyimpanan emas dalam jangka panjang di mana penarikannya tidak dapat dilakukan melalui cek, giro, atau instrumen keuangan serupa. Sebaliknya, pegadaian emas memungkinkan pembelian dan penjualan emas 24 karat atau emas murni melalui mekanisme yang mirip dengan menabung. Misalnya, ada berbagai jenis emas yang dapat ditabung, mulai dari yang kecil seperti 0,01 gram yang dikenal sebagai mini gold, hingga yang besar yang dikenal sebagai logam mulia antam. Tabungan emas sendiri juga memberikan beragam keuntungan. Pertama, sebagai simpanan yang dapat diandalkan dalam jangka panjang, karena nilai emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menjanjikan potensi keuntungan yang lebih berkembang seiring waktu. Yang tidak kalah pentingnya, tabungan emas itu juga melibatkan bunga, karena sesuai dengan prinsip syariah yang menolak riba. Selain itu, emas dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai saat diperlukan, memberikan fleksibilitas keuangan yang tinggi. Yang ketiga, ada jasa dan layanan lainnya. Pegadaian Syariah menawarkan 2 layanan tambahan yang dapat digunakan bersama dengan produk Pegadaian Syariah yang berbasis pinjaman dan investasi emas. Layanan pertama mencakup pembayaran berbagai macam tagihan, dan layanan kedua adalah produk yang serupa dengan Safe Deposit Box SDB Bank, tetapi memiliki beberapa keunggulan tambahan. 1. Multi pembayaran online. 2. Konsinyasi emas. Konsinyasi emas sendiri adalah
investasi dalam emas dengan produk pegadaian syariah ini lebih menguntungkan daripada penyimpanan di rumah karena dua alasan utama. Pertama, emas Anda aman karena disimpan di pegadaian dan dilindungi sepenuhnya. Kedua, Anda dapat memperoleh keuntungan finansial dari penjualan emas di masa depan. Materi yang terakhir adalah pengetahuan produk. Menurut Sumarwan, terdapat 3 jenis pengetahuan produk. 1. Pengetahuan terkait karakteristik atau atribut produk. Pengetahuan tentang atribut produk ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu atribut fisik dan atribut abstrak. Atribut fisik merujuk pada sifat-sifat fisik yang dimiliki oleh produk, sedangkan atribut abstrak mencerminkan karakteristik subjektif produk berdasarkan perspektif konsumen. Contohnya adalah tingkat kenyamanan dalam penggunaan suatu barang. Yang kedua, pengetahuan terkait manfaat produk. Setelah menggunakan suatu produk, konsumen mengalami 2 jenis manfaat yang dapat dirasakan, yaitu manfaat fungsional dan manfaat psikososial. Manfaat fungsional merujuk pada manfaat yang diperoleh secara langsung dari fungsi atau kegunaan produk itu sendiri, yang mengaruhi kepuasan konsumen secara psikologis. Sementara itu, manfaat psikososial mencangkup aspek-aspek yang lebih luas seperti sensasi, emosi, dan suasana hati yang dipengaruhi oleh penggunaan produk. Kedua jenis manfaat ini memiliki dampak yang berbeda dalam mempengaruhi persepsi dan kepuasan konsumen terhadap produk yang digunakan. Ketiga, pengetahuan terkait kepuasan yang diberikan produk pada konsumen. Dalam Islam, pengajaran agama memiliki peran yang sangat signifikan sebagai panduan bagi orang yang beriman untuk menjalani kehidupan yang sesuai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.